Pinang. Kita semua tahu kan, buat sebagian orang ini soal tradisi, soal budaya. Tapi di sisi lain, dunia medis ngasih kita peringatan keras. Nah, ini dia dilema besarnya. Gimana caranya kita menghormati budaya tanpa mengorbankan kesehatan? Yuk kita coba cari jalan tengahnya. Coba dilihat gambar ini. Di satu sisi, pinang itu jadi bagian penting upacara adat, simbol kehangatan. Keren kan? Tapi, coba geser pandangan Anda ke sisi satunya. Itu kenyataan pahit dari sisi medis. Luka kanker mulut yang, jujur aja, mengerikan. Nah, kontras yang tajam banget inilah inti dari obrolan kita kali ini. Oke, jadi kita mulai dari bagian pertama. Kita akan coba kupas tuntas rahasia yang mungkin agak gelap di balik tradisi ini. Kita lihat dari sudut pandang sains, biar semuanya jelas. Nah, ini poin yang paling penting dan harus kita garis bawahi. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, lewat Badan Riset Kankernya, IARC, itu udah jelas banget mengklasifikasikan pinang sebagai karsinogen grup 1. Artinya apa? Ini bukan lagi sekedar katanya atau kemungkinan. Ini artinya secara ilmiah, pinang itu terbukti menyebabkan kanker pada manusia. Titik. Dan dampaknya itu nggak main-main loh, bukan cuma kanker mulut. Ada kondisi namanya oral submucous fibrosis. Coba bayangin, mulut Anda itu jadi kaku kayak kulit yang mengeras, sampai susah banget buat dibuka lebar. Ngeri kan? Dan bahayanya nggak berhenti di mulut aja, bisa menjalar ke seluruh tubuh, jadi pemicu hipertensi, bahkan diabetes. Jadi poin utamanya jelas ya, meskipun ini tradisi, racunnya tetap ada dan nyata. Oke, kalau risikonya sebesar itu, pertanyaan yang muncul pasti gini. Kenapa nggak dilarang total aja? Atau sebaliknya, kenapa nggak dibiarin aja? Kan itu bagian dari budaya. Nah, di bagian ini kita akan lihat kenapa dua jawaban yang kelihatannya paling gampang itu justru sama-sama buntu. Nah, ini dia dilema klasiknya. Kalau kita pilih larangan total, yang terjadi apa? Muncul pasar gelap, orang-orang menolak karena merasa budayanya diserang. Jelas ini nggak realistis. Tapi, kalau kita diam aja, nggak ngapa-ngapain, sama artinya kita membiarkan kasus kanker meroket. Itu jelas nggak etis. Jadi, maju kena, mundur kena. Dua-duanya jalan buntu. So, pertanyaannya sekarang, kalau larangan total gagal dan membiarkannya itu berbahaya, terus gimana dong? Apa jalan keluarnya? Kita kan nggak bisa terus-terusan terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama buruk ini. Pasti ada. Jalan ketiga kan? Sebuah solusi yang lebih cerdas. Dan jawabannya ada di sebuah prinsip yang menurut saya sangat elegan. Namanya proporsionalitas risiko. Gampangnya gini, tingkat aturan yang kita buat harus sebanding dengan tingkat bahayanya. Nggak lebih, nggak kurang. Piramida ini ngejelasin logikanya dengan sangat baik. Coba lihat, semakin ke atas, risikonya semakin tinggi, dan aturannya juga harus semakin ketat. Dasarnya apa? Pilihan yang berdasarkan informasi buat orang dewasa. Tapi puncaknya, yang paling penting adalah perlindungan total buat mereka yang paling rentan, yaitu anak-anak. Biar gampang bayanginnya, kita nggak perlu cari contoh jauh-jauh. Kita bisa lihat model yang udah kita kenal banget, pengendalian tembakau. Rokok itu kan karsinogen juga, sama kayak pinang. Tapi apa dilarang total? Enggak, tapi diatur super ketat. Nah, ini bisa jadi cetak biru atau blueprint yang pas banget buat pinang. Sekarang coba kita lihat tabel perbandingan ini. Posisi pinang ini unik banget. Risiko kesehatannya tinggi, tapi di sisi lain, status budayanya juga kuat. Mirip-mirip sama alkohol lokal di beberapa daerah. Kalau kita bandingkan dengan kopi yang risikonya lebih rendah, jelas aturannya beda. Jadi, model regulasi yang paling masuk akal buat pinang yang meniru apa yang sudah berhasil di tembakau. Kasih label peringatan yang jelas, batasi di mana aja boleh dikonsumsi, dan yang paling penting, terapkan batas usia. Oke, teorinya udah dapet nih, konsepnya jelas. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita bawa ini ke dunia nyata? Gimana langkah-langkah praktisnya? Yuk kita bedah cetak birunya. Ini dia roadmap atau peta jalannya. Ada 4 langkah. Pertama, kita butuh dasar hukum yang kuat. Jadi secara resmi pinang itu diakui sebagai karsinogen. Kedua, kita terapkan aturan paling dasar dulu, batas usia dan label peringatan wajib. Ketiga, dan ini penting banget, edukasi yang merangkul budaya. Ajak tokoh adat, pakai bahasa lokal. Terakhir, langkah keempat, kita pantau terus. Lihat datanya, apakah kebijakan ini efektif atau perlu disesuaikan. Jadi, ada proses evaluasinya.
Nah, ini perkakas atau alat-alat yang bisa kita pakai dalam regulasi ini. Ingat ya, tujuannya itu bukan melarang, tapi mengendalikan. Jadi kita pakai apa aja, ada label peringatan, yang ada gambar dan teksnya biar orang tahu resikonya. Terus ada zonasi, jadi di sekolah, rumah sakit, gedung pemerintah itu dilarang. Bisa juga pakai instrumen fiskal kayak pajak yang lebih tinggi buat produk pinang yang dijual komersial. Kita juga atur komposisinya, bahan-bahan tambahan kayak kapur atau tembakau itu harus diawasi ketat. Dan terakhir, nggak boleh ada promosi sama sekali. Nggak ada iklan, nggak ada sponsor. Dan ini menurut saya adalah pilar utamanya. Kunci dari semua ini, pemisahan berdasarkan usia. Ini pendekatan yang sangat masuk akal. Buat anak-anak dan remaja di bawah 17 tahun, aturannya larangan total. Nggak boleh ada penjualan ke mereka, dan sekolah harus jadi zona bebas pinang. Kenapa? Karena mereka harus kita lindungi. Nah, buat orang dewasa yang usianya 18 tahun ke atas, statusnya legal, tapi diatur dengan ketat. Mereka boleh memilih, tapi harus dengan informasi yang lengkap lewat peringatan kesehatan, dan aksesnya pun dibatasi di tempat-tempat umum. Tapi, bikin aturan aja nggak cukup. Percuma ada aturan bagus kalau cara menyampaikannya salah. Malah bisa jadi bumerang kan? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan bahas strategi komunikasinya. Gimana caranya kita ngomongin ini ke masyarakat tanpa kesannya menyerang budaya? Coba perhatikan deh, pesan kampanyenya. Ini cerdas banget. Kalimatnya bukan stop makan pinang atau pinang itu jahat. Bukan. Pesannya itu merangkul, hormati adat, sayangi nyawa. Di dalamnya ada pesan untuk tidak berlebihan dan yang paling penting jauhkan dari anak-anak. Jadi, fokusnya itu ke moderasi dan melindungi masa depan, bukan menyalahkan masa lalu. Slide ini ngerangkum do's and don'ts-nya. Apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan dalam komunikasi. Yang jangan dilakukan, menyalahkan tradisi, menyebut pengguna sebagai kriminal, atau cuma melarang tapi nggak kasih solusi. Sebaliknya, yang harus kita lakukan, selalu tekankan soal perlindungan anak, karena siapa sih yang nggak setuju soal ini? Lalu pakai data kesehatan sebagai argumen, bukan opini. Dan yang terpenting, libatkan tokoh-tokoh adat dalam diskusinya. Jadikan mereka mitra, bukan lawan. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah kutipan yang menurut saya dalam banget. Kita tidak selalu bisa memilih kebiasaan yang kita warisi, tetapi kita bisa memilih kebiasaan yang kita lanjutkan. Pesan intinya bukan soal menghapus sejarah atau tradisi, sama sekali bukan. Ini tentang bagaimana kita, di masa sekarang, membuat pilihan yang lebih cerdas untuk masa depan. Kebijakan yang kita bahas ini pada dasarnya menawarkan sebuah jalan tengah. Jalan di mana kita bisa tetap menjaga esensi budaya sambil memastikan anak cucu kita punya kesempatan untuk hidup lebih sehat dan lebih panjang. Inilah jembatan rasional antara tradisi dan sains.